saya Iriani Iwan Adeong dengan NPM 0227241124. Nah, di video kali ini kita bakal bahas topik yang super menarik dan sangat penting dalam dunia keuangan, yaitu perbankan syariah di Indonesia. Peluangnya besar, tapi tantangannya juga tidak sedikit. Tahukah kamu, bank syariah di Indonesia tumbuh pesat. Bahkan muncul banyak lembaga keuangan syariah baru kayak Pegadaian Syariah, asuransi syariah, sampai pasar modal syariah. Tapi masih banyak banget tantangan yang harus dibenahi, mulai dari SDM, sosialisasi ke masyarakat, sampai dukungan pemerintah. Penasaran? Yuk kita bahas bareng-bareng sampai tuntas. Nah, jadi perbankan syariah semakin hari perkembangannya semakin dikenal masyarakat. Tak hanya untuk kalangan Islam semata, tetapi juga bagi mereka yang non-muslim. Peluang perbankan syariah ke depan amat besar, mengingat banyaknya komponen yang mendukung terciptanya perbankan syariah yang sehat dan terpercaya. Berbagai komponen pendukung tersebut perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Peluang yang ada, sekecil apapun, akan ikut berkontribusi dalam perkembangan perbankan syariah. Hanya saja, peluang untuk menjadi perbankan syariah yang mapan tidak lepas dari berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun datang dari luar. Kesemua tantangan perlu dihadapi, dipecahkan untuk selanjutnya dicari solusinya yang tepat demi kemajuan perbankan syariah. Dalam historisnya di Indonesia, perbankan syariah lahir dari rahim MUI yang secara formal ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Pada tahun 1991, BMI sebagai bank syariah pertama boleh dikatakan sebagai anak emas dari hasil kerja keras tim perbankan yang dibentuk MUI. Selanjutnya, bank syariah semakin lama mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat hingga sekarang. Embrio bank syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan Bank Perkreditan Syariah atau BPRS yang diperkenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Nah, pada tahun 1977 dengan istilah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR untuk menggulirkan kredit pendesaan bagi pembinaan lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank jenis lainnya. Peranan BPR sangat strategis untuk menyediakan dana pinjaman dalam skala kecil atau kredit mikro dan melindungi masyarakat dari praktik rentenir yang merugikan rakyat kecil. Sehingga peranan BPR sangat berarti dalam proses pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama berfungsi untuk pemerataan fungsi pelayanan perbankan bagi masyarakat. Nah, kita masuk pembahasannya. Perkembangan perbankan syariah. Sistem ekonomi syariah semakin hari perkembangannya semakin dikenal di masyarakat, tak hanya untuk kalangan Islam semata, tetapi juga bagi mereka yang non-muslim. Nah, ini ditandai dengan makin banyaknya nasabah-nasabah pada bank yang menerapkan konsep syariah. Melihat perkembangan itu, tidak tertutup kemungkinan pada masa mendatang seluruh aspek perekonomian akan berbasiskan syariah. Ini menunjukkan nilai-nilai Islam dapat diterima di berbagai kalangan karena sifatnya universal, tidak eksklusif, dan tentu saja memiliki output yang kompetitif. Dengan perbankan konvensional, kini pun telah hadir Pegadaian Syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, dan produk-produk keuangan lainnya. Satu persamaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah kedua-duanya berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tentu saja dengan tujuan tersebut, bank syariah dituntut untuk berkembang dan menjadi lembaga finansial yang bonafit dan profesional. Artinya, bank syariah dalam manajemen investasi dan finansial juga dituntut untuk menggunakan asas profit oriented sebagaimana bank konvensional. Maka, bank syariah bukan sekedar menggunakan jalur emosional keagamaan untuk menjaring nasabahnya.
Itulah salah satu persamaan yang bisa dijadikan referensi dan motivasi dalam mengembangkan kebijakan perbankan syariah. Di sisi lain, bank syariah juga mempunyai tugas dan kewajiban yang harus diembannya, yaitu menjalankan pertumbuhan ekonomi berdasarkan ketentuan syariah, di mana usaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya itu harus didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan syariah. Disinilah letak simpul perbedaannya. Dewasa ini semakin banyak bermunculan bank-bank yang menggunakan sistem syariah. Bahkan tak sedikit bank-bank syariah yang merupakan konferensi dari bank-bank konvensional mapan yang mencoba sebuah alternatif lain untuk menggait nasabah sebanyak-banyaknya. Ada sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah. Di antaranya, pertama, pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragam Islam dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mereka untuk berperilaku secara Islami termasuk di dalamnya yaitu aspek muamalah atau bisnis. Ini diperkuat dengan keluarnya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank, sehingga nasabah muslim dengan kesadarannya mencari alternatif yang sesuai dengan keyakinan mereka. Kedua, sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dan tangguh dalam menghadapi goncangan krisis moneter. Belajar dari pengalaman ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997, sejumlah bank konvensional goncang dan akhirnya dilikuidasi karena mengalami negatif spread, yang akhirnya tidak mampu menunaikan kewajibannya kepada masyarakat. Kebijakan bunga tinggi yang diterapkan pemerintah selama krisis berlangsung telah membuat bank-bank konvensional dengan sistem bunga mengalami bunga negatif atau negatif spread. Akibatnya, dalam masa 1 tahun saja, bank terlikuidasi dan lainnya bermasalah yang masuk dalam bank beku operasi atau BBO yang berada di bawah pengawasan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Hal ini terjadi karena bank harus membayar bunga simpanan nasabah yang jauh lebih tinggi daripada bunga kredit yang diterimanya dari debitur. Kondisi tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap perbankan syariah yang memakai sistem bagi hasil. Hal ini terjadi disebabkan bank syariah tidak dibebani kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada para nasabahnya. Bank syariah hanya membayar bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan margin keuntungan yang diperboleh bank. Dengan sistem ini, bank syariah tidak akan mengalami negatif spread sebagaimana dialami oleh perbankan konvensional yang memakai sistem bunga. Bisa jadi hal ini yang menjadi pemicu suburnya perbankan syariah di negara-negara yang berpenduduk muslimnya minoritas. Sebagai contoh, persen nasabah bank di Islam di Singapura adalah non-muslim. Kalangan perbankan di Eropa pun sudah melirik potensi perbankan syariah. BNP Paribas SA, bank terbesar di Perancis, telah membuka layanan syariahnya yang diikuti oleh UBS Group, sebuah kelompok perbankan terbesar di Eropa yang berbasis di Swiss. Telah mendirikan anak perusahaan yang diberi nama Noriba Bank yang juga beroperasi penuh dengan sistem syariah. Demikian halnya dengan HSBC dan Chase Manhattan Bank yang juga membuka window syariah. Bahkan kini di Inggris tengah dikembangkan konsep pembiayaan real estate dengan skema syariah. Ini semua membuktikan bahwa konsep ekonomi Islam diminati oleh semua kalangan lintas keyakinan. Jelas ini sebuah peluang bisnis dan investasi yang menggoda. Masih adanya bank-bank syariah yang berbau kapitalis tentu harus menjadi perhatian semua pihak. Artinya, bank hanya memberikan bantuan kepada pemilik usaha besar saja, sedangkan pemilik usaha menengah ke bawah tidak mendapat bantuan sama sekali atau kecil kemungkinan mendapat hak yang sama dengan pemilik usaha bermodal besar. Padahal keadilan juga merupakan bagian dari syariat Islam. Kemudian, mengoperasionalisasikan secara konsisten filosofi dasar bank syariah yang berbeda dengan filosofi dasar bank konvensional, bahwa muamalah atau bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Maka setiap bankir ataupun mereka yang terlibat dalam menggiatkan perbankan syariah seharusnya menggunakan kacamata Islam dalam memandang kehidupan tak hanya dalam satu aspek saja, sehingga pelaksanaan syariat Islam tidak terkesan parsial atau pragmatis. Ada juga peluang perbankan syariah. Perbankan syariah sesungguhnya memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang. Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menegaskan prospek perbankan syariah di masa depan diperkirakan akan semakin cerah. Menarik untuk dicatat, Bank Indonesia telah merevisi proyeksi pertumbuhan aset dan jaringan kantor bank syariah. Pada tahun 2011 diperkirakan aset bank syariah mencapai 171 triliun dengan share bank syariah sekitar 9,10% dari total bank di Indonesia, dengan jumlah kantor cabang diperkirakan mencapai 817 buah. Untuk tahun 2005, menurut Ketua DSN KH Ma'ruf Amin, akan ada 3 bank asing dan BPD yang membuka layanan syariah. Peluang yang besar dan terbuka lebar bagi perbankan syariah di Indonesia merupakan sesuatu yang wajar. Setidaknya ada sejumlah argumentasi untuk menguatkan pendapat ini. Pertama, mayoritas penduduk Islam. Kuantitas ini merupakan bangsa pasar yang begitu potensial. Ketika umat Islam mau memanfaatkan, maka bank syariah akan berkembang lebih pesat dan dahsyat. Akan tetapi, bukan berarti menafikan pelanggan non-muslim. Bahkan menjadi tantangan tersendiri bagi insan perbankan syariah untuk meraihnya. Beberapa perbankan syariah di luar negeri sudah banyak mewakili customer non-muslim. Kedua, fatwa bunga. Bank fatwa ini dapat menjadi legitimasi bagi perbankan syariah dalam mensosialisasikan kiprahnya. Umat perlu disadarkan bahwa ada alternatif pilihan, bahkan solusi untuk menghindari bunga. Berganti sistem bagi hasil yang lebih berkeadilan. Walaupun tidak lantas terjebak dengan sentimen emosional keagamaan, tapi tetap mengedepankan rasional profesional dengan tampilannya bank syariah yang sehat dan terpercaya. Ketiga, melihatnya kesadaran beragama. Hal ini ditandai dengan maraknya acara keagamaan seperti pengajian dan umroh pada eksekutif dan selebritis. Diskusi aktual keislaman di kampus atau masjid, termasuk kuliah subuh di radio dan televisi. Bahkan ada majelis atau instansi mengadakan acara keagamaan secara rutin. Tentunya semua ini memberi adil cukup besar dan menggugah kesadaran beragam, termasuk untuk menerapkan perekonomian Islam. Keempat, menjalarnya penerapan ekonomi Islam saat ini. Hadir asuransi syariah, pengadaian syariah, MLM syariah, koperasi syariah, pasar modal, dan obligasi syariah, termasuk bisnis hotel syariah. Pada gilirannya memberi peluang begitu lebar bagi bank syariah untuk melakukan networking sehingga akan lebih berkembang dan bisa saling menguntungkan. Kelima, berkembangnya lembaga keislaman. Kehadiran partai Islam pasca reformasi setidaknya berpengaruh terhadap iklim kehidupan nasional, terutama ketika politisi muslim tampil sebagai pembuat kebijakan. Diharapkan kebijakannya sesuai syariah dan mendukung penuh pada kemajuan bank syariah. Berdirinya sekolah tinggi ekonomi Islam atau sejumlah perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam, serta maraknya sekolah Islam unggulan merupakan saham berharga untuk mencetak kader-kader ekonom dan bank Islam. Nah, tantangan perbankan syariah di samping memanfaatkan peluang perbankan syariah juga dituntut menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seperti yang telah dipaparkan. Usia perbankan syariah di Indonesia masih relatif muda. Laksana sosok remaja yang masih mencari jati diri, tantangan yang dihadapinya pun tidaklah ringan dan mudah. Ramundinja, Regional Manager, BMI Jateng atau DIY, mengibaratkan membangun perbankan syariah seperti membangun jaringan transportasi kereta api yang harus dimulai dari membuat rel. Mengapa? Karena menciptakan satu landasan ekonomi syariah harus dimulai dari nol. Berbeda dengan Bank Nasional yang telah mapan serta dukungan penuh dari pemerintah.
Pendapat Kalamuddinsyah ini memberi gambaran betapa tantangan yang dihadapi bank syariah di Indonesia masih cukup berat. Secara umum, tantangan berat yang harus dipecahkan itu adalah bagaimana menjadi industri keuangan syariah yang mapan, yakni perbankan syariah yang profesional, sehat, dan terpercaya. Apabila diklasifikasikan berbagai tantangan tersebut, ada yang berasal dari dalam internal dan ada yang dari luar eksternal. Tantangan dari dalam adalah sejumlah tantangan yang harus dipecahkan berasal dari diri bank syariah sendiri. Sejumlah tantangan itu meliputi pengembangan kelembagaan. Sampai saat ini kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan. Beberapa hal masih perlu dibenahi, terutama dalam manajemen tugas dan wewenang peraturan dan struktur keorganisasian hubungan antara bank konvensional dengan unit syariahnya. Diperjelas agar sinergis dual banking system yang selama ini dijalankan perlu disempurnakan, terutama karena belum adanya deputi gubernur khusus syariah. Bahkan ke depan perlu dipikirkan adanya BCS atau Bank Sentral Syariah. Sosialisasi dan promosi di lapangan cukup banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh sosok bank syariah meminjam istilah Adi Warman Akarim. Setidaknya ada kategori nasabah, yakni loyalis syariah, loyalis konvensional, dan pasar membangun, yakni loyalis syariah, loyalis konvensional, dan potensi pasar mengembang mencapai 720 triliun. Persoalan pada pasar mengembang adalah ada yang sudah tahu tapi belum paham, sudah paham tapi belum percaya, sudah percaya tapi belum sepenuhnya berpartisipasi. Proses sosialisasi perlu dilakukan secara kontinu. Promosi yang gencar. Perluasan jaringan kantor. Indonesia memiliki wilayah yang amat luas, akan tetapi jumlah kantor syariah yang beroperasi hingga ke pelosok masih kurang. Rizkula, praktisi BNI Syariah, mengakui salah satu kendala pertumbuhan bank syariah adalah masih terbatasnya jaringan. Tantangan ini barangkali dapat dipecahkan dengan cara mensupport pemerintah mendirikan bank syariah. Optimalisasi outlet pada setiap bank konvensional dan bank asing, atau menggolkan konversi bank BUMN besar menjadi bank syariah. Peningkatan SDM harus diakui secara jujur bahwa sumber daya insani perbankan syariah yang profesional, amanah, dan berkualitas belum sepenuhnya tersedia. Insan perbankan yang berkualifikasinya syariah handal masih jarang. Nampaknya sebagian besar SDM, terutama level menengah ke atas, masih hasil didikan ekonomi konvensional. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya menguasai ekonomi atau perbankan modern, tetapi sekaligus paham fikih syariah, serta mampu berinovasi dalam menyelesaikan pernak-pernik persoalan bank syariah yang training, workshop, seminar, studi banding, serta berbagai pembinaan lain untuk meningkatkan kompetensi SDM harus mendapatkan perhatian serius. Peningkatan modal. Peningkatan modal, tantangan ini masih dirasakan oleh bank syariah di Indonesia. Ungkapan Ma'ruf Amin perlu direnungkan jika bank-bank syariah berandai melakukan suatu sindikasi dalam mendanai proyek besar masih belum mampu. Pernyataan seperti ini sungguh ironis, tetapi itulah kenyataannya. Para stakeholder, pemegang saham bank syariah perlu menambah modalnya sehingga risk taking capacity-nya meningkat. Besar kecilnya kemampuan pembiayaan bank syariah amat tergantung pada kemampuan modalnya. Perlu juga nampaknya mendesak pemerintah untuk menempatkan dana besar pada bank syariah. Peningkatan pelayanan perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat, dan murah harus menjadi trademark bank syariah.
ramah dalam melayani, mudah dan cepat dalam proses, serta murah dalam biaya atau administrasi. Begitu pula upaya mempermudah akses informasi dan pengambilan uang atau tabungan harus ditingkatkan pemanfaatan online, internet, dan ketersediaan fasilitas ATM di berbagai lokasi strategis dan mudah terjangkau. Merupakan keniscayaan ketujuh, pembinaan dan pengawasan. Dalam operasionalnya di lapangan, bank syariah harus terus dibina dan sekaligus diawasi. Dibina untuk lebih berkembang, diawasi agar tidak timbul penyimpangan. Pengawasan pada bank syariah di daerah, termasuk pada bank konvensional yang membuka syariah, perlu dilakukan dengan ketat dan hati-hati. Jangan muncul kesan formalitas identitas syariah, praktek dan sistemnya tidak berbeda dengan konvensional. Sejumlah tantangan di atas merupakan tantangan dari dalam internal. Usaha perbankan merupakan industri yang menjual kepercayaan. Berbagai tantangan internal itu perlu dipecahkan sehingga masyarakat lebih percaya dan mau berpartisipasi aktif. Tantangan dari luar bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Berbagai tantangan diharapkan akan memotivasi setiap insan perbankan syariah untuk terus belajar dan berkarya. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang peluang dan tantangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, pada usianya yang masih muda, kehadiran perbankan syariah di Indonesia sungguh memberikan segudang harapan bagi umat akan terciptanya kehidupan perekonomian nasional yang berkah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Peluang perbankan syariah ke depan amat besar mengingat banyaknya komponen yang mendukung terciptanya perbankan syariah yang sehat dan terpercaya. Berbagai komponen pendukung tersebut perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Peluang yang ada sekecil apapun akan ikut berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah. Hanya saja peluang untuk menjadi perbankan syariah yang mapan tidak lepas dari berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun datang dari luar. Kesemua tantangan perlu dihadapi, dipecahkan untuk selanjutnya dicari solusinya yang tepat demi kemajuan perbankan syariah. Tantangan dari luar bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Berbagai tantangan diharapkan akan memotivasi setiap insan perbankan syariah untuk terus belajar dan diharapkan akan memotivasi setiap insan perbankan syariah untuk terus belajar dan berkarya. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang peluang dan tantangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, pada usianya yang masih relatif muda, kehadiran itu dia pembahasan lengkap tentang peluang dan tantangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, pada usianya yang masih muda, kehadiran perbankan syariah di Indonesia sungguh memberikan segudang harapan bagi umat akan terciptanya kehidupan perekonomian nasional yang berkah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Peluang perbankan syariah ke depan amat besar mengingat banyaknya komponen yang mendukung terciptanya perbankan syariah yang sehat dan terpercaya. Berbagai komponen pendukung tersebut perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Peluang yang ada sekecil apapun akan ikut berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah. Hanya saja peluang untuk menjadi perbankan syariah yang mapan tidak lepas dari berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun datang dari luar. Kesemua tantangan perlu dihadapi, dipecahkan untuk selanjutnya dicari solusinya yang tepat demi kemajuan perbankan syariah. Tiba saatnya di mana bank syariah menjadi primadona yang berperan penting dalam pembangunan nasional bahkan internasional. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi kamu buat belajar, presentasi, atau tugas kuliah ya. Terima kasih sudah menonton. 1, 2, 3. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman kamu biar makin banyak yang tahu tentang ekonomi syariah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.